podcast jelang pulang. Baik, selamat jalan pulang dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami. Ada saya Pak Jerusalem, saya Rana Adikirna, Saya Jennifer. Saya Puan Aisyah. Saya Butiar. Baik, selamat jalan pulang. Kayaknya ini episode yang tidak sama dengan episode kemarin. Kita punya edisi khusus yang mana ya kita nggak terlalu serius-serius amat ya. Kayaknya kan dari kemarin kita selalu membahas tentang prestasi, nasihat dan sebagainya. Tapi bagaimana kalau kita sekarang forumnya lebih ke arah diskusi kali ya? Lebih diskusi komedi, Pak. Oh, diskusi komedi. Nah, itu baru tuh Dede, diskusi Dede. komedi. Nah, Dede. Kita dapat nama ini segmen Segmen. baru ya. Dedi. Apa deh? Diskusi salah. komedi. Didi. Didi. Ah, mau neta ya, Pak. Ya, terserah. Udah ribut Itu aja nanti ya, ada nama pergelutan di belakang layar kayaknya ya. Baik, Bu Tiar, apa yang akan kita bicarakan di hari ini? Banyak hari ini kayaknya kita mau diskusi seputar perbedaan pandangan nih dari guru-guru dan juga dari siswanya nih. Kebetulan di sini ada dua siswi yang heboh dari Satu Kota Bogor, Jennifer dan Puan. Gitu. Tentang banyak hal yang bakal bisa kita diskusin. Nanti juga di episode selanjutnya, kalau memang teman-teman ada hal yang harus kita diskusikan dari dua kacamata berbeda ini, nanti bisa ditulis di kolom komentar episode ini ya. Karena nanti kalau misalnya ada pertanyaan ataupun dari tema-tema dari teman-teman yang menarik kan nanti obrolan kita ini juga kan jauh lebih menarik. Oke, apa dulu nih yang Apa nih? untuk makanan pembuka kita? Pembuka berarti dari awal tuh, Pak. Nah, dari awal apa dulu? Gimana pandangan Bapak sama Ibu sebagai guru dan kita sebagai murid tentang masuk jam 6.45? Siapa dulu? Aja. Oh, coba. Jennifer Coba deh, dulu. siswa Puan dulu. dulu. Ya Allah. Kalau buat perbuatan gimana, Nah? Kalau menurut saya sendiri, kan jam 6.45 itu masuk buat kita mulai pembiasaan kan? Pembiasaan. Berarti itu juga melatih kedisiplinan. Cuman, menurut saya, di anak-anak Man 1 tuh kan rumahnya tuh menclong-menclong jauh banget. Ada yang di Palung, Ciseeng, Depok, ada yang di Bojong, bahkan jauh-jauh banget. Jadi menurut saya pribadi, tanpa apapun ini, jam 6.45 itu mungkin terlalu pagi untuk datang gitu. Ada yang mau bantah boleh, Pak? Kalau aku bantah dulu nih ya. Tim pemerintah, tim apa? Jadi Silahkan. bahasanya seperti ini, saudari. Aduh. Anakku perpuanan yang tercinta, bahwa lokasi sekolah Man 1 Kota Bogor itu tidak pernah bergeser mulai dari dia berlahir, benar? Dan satu lagi, dalam bahasa seperti ini berarti kan Man 1 Kota Bogor itu memilih atau dipilih. Dipilih. Nah, oleh karena itu sobat jelang pulang yang memang punya masalah dengan letak astronomis dan geografis itu, alangkah bijaknya untuk tidak memilih Man 1 Kota Bogor pada awalnya. Nah, ketika anakku yang cantik ini sudah memilih Man 1 Kota Bogor dengan segala resikonya, berarti ketika sekolah punya aturan maka diikuti. Maka dari itu aku selalu bilang sama teman-teman bahwa ketika mau masuk ke sekolah manapun, tentunya banyak yang harus dipertimbangkan. Tidak hanya status negerinya, tidak hanya prestasinya, tapi peraturannya. Kenapa peraturan itu ada? Karena untuk membentuk karakter. Misalnya perpuanan lulusan dari SMP atau MTS mana, pasti dengan karakternya. Nah, begitu juga dengan Man 1 Kota Bogor. Kenapa harus 6.45? Karena pembiasaan inilah yang mungkin saat ini ketika Puan dan teman-teman siswa-siswa Man 1 lainnya masih di Man 1 Kota Bogor merasa, gue gini-gini aja. Tapi nanti akan ada bedanya ketika ke dunia perkuliahan. Kita ambil contoh satu deh, IPB. Coba nih buat teman-teman IPB, bener gak kata-katanya? Berangkat gelap, pulang gelap. Iya kan? Nah, nanti karena sudah terbiasa seperti itu, jadi tidak shock culture. Dan nanti ketika ini hampir alumni-alumni berkata bahwa kedisiplinan di Man 1 Kota Bogor tidak ada 0,1% bebannya dibandingkan di dunia perkuliahan. Seperti itu. Jadi kalau menurut perpuanan tidak setuju karena jarak dan sebagainya, ya itu memang itu adanya. Tapi kalau memang kita melihat sebab musabab kedatangan kalian ke sekolah ini, kan alangkah bijaknya adalah kalau memang seperti itu, daripada kita harus mengubah yang sudah menjadi identitas Man 1, kenapa tidak bijak kita tidak memilih ini loh gitu. Alangkah baiknya mungkin di awalnya. Makanya nih aku selalu bilang sama teman-teman, ketika nanti ada saudara, teman yang ingin masuk Man 1 Kota Bogor, tolong menjadi agent pemberi informasi yang sesungguhnya. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Karena ada beberapa siswa-siswi Man 1 Kota Bogor yang masuk ke sini karena tipu daya. Tipu daya, tertipu. Budaya apa itu, Pak? Tipu daya kakak kelasnya.
tipu daya saudaranya, tipu daya tetangganya. Jangan sampai nanti pas puan ada yang nanya, aku mau masuk man satu gimana? Nah, dia harus merasakan aja. apa yang aku rasakan. Masuk Gitu. aja. Gimana kalau menurut Butia dan siapa? Butia dulu pernah dulu? Siapa dulu? Ayo. Ladies first. Oh, ladies Eh, first. Gentleman siap, respect. Respect. Gimana menurut Perbutiaran? Kalau saya justru melihatnya dari sebetulnya ini dilakukan karena memang belum ada solusi yang benar-benar efektif. Dalam arti gini, kalau seandainya anak-anak keberatan 15 menit sebelum masuk itu diadakan pembiasaan, lalu solusinya memang belum ada dari segi jam. Apabila mau dimasukkan ke dalam pembelajaran, maka jam pulang akan berkurang. Iya, bergeser jam pulangnya. Bergeser mungkin setengah jam atau 15 menit. Lebih lama gitu daripada kalau misalkan di pagi hari seperti itu. Dan itu pasti udah capek banget nggak sih? Betul. Oh, jadi berarti gitu ya hitungannya Butia. Misalnya kan kita sekarang 6.45 mulai. Berarti pulang kita sekarang jam berapa? Jam 4 pas. Nah, kalau misalnya pembiasaannya digeser di jam 7, berarti kita pulang jam 4.15. Oh, begitu ya. Oh, itu tuh pilihan aja nantinya ya. Seperti itu, karena kalau misalkan jumlah jam per minggu di dalam struktur kurikulum itu tidak boleh diutak-atik. Iya, karena kan itu udah baku ya. Udah karena Nggak sesuai. boleh ngurangin, nggak usah ada pelajaran ini, nggak bisa. Ya ampun. Gitu. Usah deh, gagah bener. Nggak usah ada Enak banget pelajaran. langsung dihapus. Nggak mungkin salah kaprah kalau kurikulum merdeka saking merdekanya kita menghapuskan pelajaran gitu. Hapuskan bahasa Inggris gitu ya. Asik. Wajar tidak wajar gitu ya. Asik. Wajar. Dihapuskan bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Jadi kalau seandainya kita memang mau pulang lebih bersedia untuk pulang jauh lebih lama, Maka pembiasaan akan di jam 7 itu. seperti itu. Kalau Perana gimana menurut Perparanan ini? Fenomena 645 masuk itu kan memang tidak semua sekolah menganut ini ya. Oke. Tadi kan udah dijelaskan ya dari Pak Fajar berdasarkan perspektif aturan gitu ya. Lalu dijelaskan juga dari sudut pandang kurikulum gitu kan. Kalau saya, Kira-kira Perana. Kayaknya menarik. kalau saya Menarik nih. ingin menjelaskannya dari segi sosial. Wah, Sosiologi banget nih. Ini dia. budayawan kita. Siap, Iya, siap. Budayawan kita. Kami menunggu Perana. Jadi gini teman-teman, Iya. regepkan, Regep ke dengarkan. dengarkan. Ya. Saya melihat kian hari masyarakat itu kian banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Semakin banyaknya masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, semakin macet pula lalu lintas. Bila mana lalu lintas itu semakin macet, maka di waktu-waktu tertentu itu akan semakin lama juga waktu tempuh perjalanannya. Contoh misalkan, ketika kamu berangkat jam 6:30, sementara kamu harus menempuh perjalanan ke sekolah itu pukul selama 15 menit atau 20 menit misalkan ya. Belum lagi kamu harus menentukan berapa menit waktu yang diperkirakan untuk keluar dari kemacetan itu. Sementara kalau normalnya jarak kamu itu cuma 15 menit. Siapa tahu dengan 15 menit jarak kamu ke sekolah, sementara ada macet, ditambah lagi 15 menit si macetnya itu. Jadi 30 menit. Nah, kalau yang saya lihat adalah semakin hari kan semakin macet nih. Nah, jadi sebetulnya bukan hal yang salah juga kalau misalkan sekolah menerapkan peraturan masuk jam 6.45. Kenapa? Karena itu untuk mengantisipasi juga, selain untuk pembiasaan, juga mengantisipasi kemacetan. Ya, mengantisipasi siswa yang datang telat. Jadi apa? Pada dasarnya kita semua, bukan cuma siswa, tapi guru-guru juga dituntut untuk berangkat lebih pagi lagi, kayak gitu. Karena kita masuknya sama-sama jam 6.45 gitu kan. Kayak gitu. Gimana, Je? Udah, Pak. Makasih. Palanya Ya, itu dulu aja. Iya, dapat cerita juga dari rekan sesama guru yang rumahnya daerah Dramaga, yang agak ke sana. Katanya beliau telat keluar dari rumah 2 menit saja, itu sudah macetnya bisa 1 jam. Selisih tiba di sekolah itu 1 jam. Iya, betul ya. Masalahnya kan kita tuh Indonesia tuh orang-orangnya suka banget ngaret ya, telat-telat kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus di-push dari pagi. Ya, berangkat pagi itu harus dibiasakan kayak gitu. Ya, jadi kalau ngomongin suasana lalu lintas, misalnya di 6:30 kurang 5 sama 6:30 lewat 5, itu kondisi lalu lintasnya udah nggak sama, jauh.
Betul. Maka dari itu buat sobat jelang pulang siswa-siswa 1 Kota Bogor lebih baik datang ke pagian daripada datang ke siangan. Karena ketika ke pagian, jadi kita masuk ke psikologi lagi nih. Misalnya, kenapa kalau orang kesiangan ketika belajar itu kasihan? Karena orang-orang yang di sana yang tidak terlambat, mereka tuh udah siap dengan keadaan yang ingin menerima langsung pelajaran dari gurunya. Jadi udah nggak deg-degan, udah pikirannya udah fokus ke situ. Sedangkan yang teman-teman yang baru datang itu boro-boro langsung bisa menyerap, dia masih menyesuaikan diri dulu. Padahal dari menit 1 sampai 15 menit guru pertama mengajar, disitulah inti atau hal yang ingin disampaikan pada hari itu. Berarti kan ketika dia tidak siap di waktu krusial itu, ada informasi atau materi yang nggak masuk. Maka dari itulah, ayolah buat teman-teman kalau berbicara ini kan ayolah, karena apa ya, ketika kita berkorban waktu lebih pagi sedikit, itu akan membuat kita bisa dapatlah pelajaran hari itu gitu. Dan fenomenanya ternyata yang telat-telat itu kan bukan orang jauh ya. Semakin dekat itu semakin telat. Pak. Iya, karena kan kembali kepada kelalaian itu ya para Naya. Masih ini gitu. Tapi orang-orang jauh justru mereka nggak terlambat. Ada yang lain mungkin Jennifer? dari Jennifer rumahnya di mana? Aku rumahnya di Ciomas ya. Cimosa. Di Semplak. Sangat dekat. Sangat dekat. Saya pengen nanya, kalian berdua berangkat jam berapa? Kalau aku 6.20. Kamu? Tergantung, kalau lagi jaga saya pagi, kalau enggak jam 6.30 saya cuma 10 menit sampai. 10 menit. Kalau aku 6.15. Butiar? Kalau aku 6.40. Wah, nyampe Dia 2 butuh menit ya, 5 Pak? menit saja ya. Jarak saya ke sekolah 2 menit saja. Oke. Kalau Pak Lana? Mau tahu nih? Enggak sih tadi. Iya, coba. 5.30. Wow. Saya kalau berangkat itu paling maksimal jam 6. Jam 6 lewat 5 menit, jam 6 lewat 10 menit lalu lintas sudah berubah. Cepat. Sudah jadi macet. Kenapa ya itu? Kenapa ya bisa begitu ya? Ya karena orang-orang keluar. Berangkat kerja, berangkat sekolah. Tapi kalau orang-orang tiba-tiba secara serentak, secara Subuh-subuh gitu ya secara keluar. komunal itu Iya. berpikir sama, oh ya kita berangkat 5.30 Iya, saya pernah pakai mikir kayak apa? gitu. Sama. Iya. Tapi biasanya orang-orang jam segitu masih siap-siap sih. Bapak udah berangkat ya? Udah berangkat ya. Jadi memang kalau berbicara lalu lintas kan orangnya itu aja. Tapi yang membedakan itu adalah keluarnya itu kapan. Nah, jadi ketika anggapnya ada 1.000, sedangkan jalan cuma segitu aja ruasnya. Jadi ketika di waktu bersamaan datang, truk itu akan macet dan tidak bisa bergerak. Tapi ketika kita bisa out of the box, keluar dari kebiasaan banyak orang itu, maka kita akan lebih lengah. Nah, maka dari itu untuk teman-teman sobat jalan pulang juga berbicara lalu lintas hari ini kan bagaimana kita keluar dari kebiasaan. Jadi nanti pagi-pagi, pernah nggak sih dengar berita di sebuah negara itu kan macet banget. Mereka itu sekolah jam 7, berangkat dari rumahnya ada yang jam 4, ada yang jam ini karena saking macet. Nanti akan aku keluarin ya beritanya. Karena Lihat aja di sini. jadi itu untuk tentang kedisiplinan di awal. Jadi kenapa sekolah itu strict untuk 6.45 karena itu tuh awal dari proses kita. Kalau awalnya aja udah nggak disiplin, nggak bener atau nggak pas, maka ujungnya tuh juga pasti begitu. Karena apapun kan awalnya ya. Kembali lagi nih buat teman-teman mungkin yang pernah telat, jangan jauh-jauh deh, telat ujian. Waktu tidak akan pernah ditambahkan. Sedangkan kita harus menjawab soal yang sama dengan teman kita dengan keadaan yang berbeda. Teman kalian itu udah settle tuh dia, udah siap, udah secara mental, keadaan, pikiran juga. Sedangkan kita masih bingung mana pulpennya, mana tanda tangan, seperti itu. Gimana teman-teman? Kalau berangkat pagi-pagi kan enaknya kita nyampe duluan di kelas nih. Di kelas kan kita bisa dengerin musik dulu, gitu, bisa santai-santai. Ke kantin dulu. Ke kantin kalau buka ya. Kalau nggak buka Ke kope. kayak gitu. Selanjutnya ada pandangan lagi mungkin dari Perpuana, Maksudnya alasan kalian sempat mengkritik masalah 6.45 ini selain karena alasan macet atau orang-orang jauh rumahnya kasihan, pasti ada sesuatu argumen lain yang bisa ditambahin kalau kalian nggak setuju. Kalau awal aku tuh enggak setuju ya karena waktu kelas 10 kan kayak masih peralihan gitu, masih peralihan. Ya waktu SMP kayaknya maksudnya jam 7. Terus tiba-tiba masuk ke man langsung 6.45 tuh kayak kaget gitu. Penyesuaian juga terus. Tapi kalau sekarang udah mulai mendapatkan manfaatnya gitu loh. Udah bisa ngerasain soalnya
kalau misalnya aku kalau di rumah tuh udah males untuk murojaah gitu, bener. kayak udah capek aja gitu, udah capek. Kalau misalnya udah pulang malam ditambah tugas atau kerja kelompok udah capek gitu, jadi nggak ada waktu untuk murojaah hafalan. Baru kelasnya di kelas 11 ini, ternyata bagus juga ya kalau misalnya ada pembiasaan kayak 15 menit. Jadi kayak nanti ke belakangnya juga jadi berkah gitu. Masya Allah. Iya kan, kalau kita di awal ngaji dulu gitu. Jadi kayak sekarang udah merasakan sih gitu. Jadi kayak ya lama-lama terima juga akhirnya. Terima Terima juga. terpaksa Kamu gitu. kalau pulang ke rumah masih sempat ngaji gak? Aku nggak sempat. Gak sempat. Iya, nggak sempat. Saya kamu les ya? Iya, Kalau aku masih les. sempet soalnya jam 4 udah Iya, nyampe rumah juga. kadang sampai rumah tuh kadang jam 8 atau nggak setengah 9 gitu. Jadi udah capek duluan gitu. Kalau misalnya harusnya bisa sempetin sih, tapi kayak capek. Capek. Gak apa-apa. Kan masih bisa ngaji di sekolah. Ya. Iya. Pagi-pagi tadarus. Iya. Gitu. Masuk man satu. Masuk Mansa. Masuk kan satu. Gimana Prana? Berarti ada tambahan? Enggak kayaknya aku udah. Tapi kalau berbicara gini ini loh, buat teman-teman dimanapun ini, gimana ya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya, ketika kita masuk ke dalam lingkungan baru, maka itu sudah tidak bijak kita membandingkan dengan lingkungan yang lama. Seperti kita punya kebeb baru hari ini, itu sangat dosa menyebutkan kebeb yang lama. KBP itu apa, Pak? Kebeb itulah pokoknya nanti ada terjemahannya ya. Iya seperti itu. Oh, bebek gitu. Pak. Jadi maksud aku adalah ketika teman-teman kembali aku katakan tadi, itu kan sebelum kalian menjadi siswa Sisiman 1 Kota Bogor, kalian itu menjadi manusia merdeka yang bebas memilih mana aja. Maksud aku, daripada mengenal kata orang lain, ketahui dulu apa yang kamu pilih. Takutnya nanti ini akan kalian teruskan di dunia perkuliahan. Karena menurut aku, ketika kita tersesat di SMA, mungkin kita hanya tidak akan menerima hal itu selama 3 tahun doang. Dan yang paling seremnya adalah ketika ada penolakan pada diri kita, pada instansi yang sedang kamu ini, itu ada penolakan di alam bawah sadar kamu yang membuat kamu tidak maksimal menyerap keilmuan, kebaikan dari apa yang ada di sana. Karena kita udah nolak duluan. Maka dari itu, buat teman-teman juga mungkin punya pilihan kerja nantinya, pilihan tempat tinggal, kuliah dan sebagainya, lebih baik kenali. Karena ketika kita kenal dan cocok, jadi tidak ada ekspektasi yang bahasanya di luar ekspektasi. Nah, kata-kata itu akan berpengaruh kepada daya kita menyerap hal positif yang ada di sana. Karena ketika kita menolak, yang kita lihat hanya negatifnya doang, Prana. Misalnya gini nih, gampangnya. Aku melihat bangkai anjing. Yang kita lihat apanya? Baunya. Baunya. Prana? Visualnya. Visualnya sih. Kalau Butiar? Nah, karena kita melihat jeleknya. Tapi ketika pikiran kita bersih, kita akan melihat bagian tubuhnya yang masih bagus. Mungkin giginya yang putih, warna bulunya yang masih bagus. Nah, disitulah. Maka dari itu, perspektif kita pada sesuatu harus jernih dan positif dulu. Agar apapun yang di sana buruknya, kita lebih bisa menikmati positifnya. Wih, keren sekali hari ini. Kayaknya kesana makan. Baiklah. Kira-kira nih, berarti kan udah clear ya buat teman-teman juga. Alhamdulillah perpuanan mungkin pada awalnya menolak karena masih adaptasi. Ketika dilama-lama, Jeniferan juga menemukan, ini ada manfaatnya dan akhirnya terima dan ikhlas juga. Iya, betul, ikhlas, Pak. Jadi selanjutnya apalagi nih? Apa nih, Bu? Yang masih menjadi pertanyaan di benak anak-anakku Kan dan kita dari anak-anak tadi, sekarang Ibu Bapak deh. Boleh. Kalau aku lebih berpikir tentang gimana ya? Bagaimana cara pandang siswa atau siswi hari ini? Kalian tuh memposisikan guru sebagai apa sih? Memandang sebagai apa? Nanti sebelum versi aku ya, silakan kalian dulu deh. Nanti kita berkomentar tentang guru kita juga. Misalnya kalau misalnya Butiar memposisikan guru Butiar sebagai apa? Parana sebagai apa, aku sebagai apa, pasti kan dengan latar belakang yang berbeda ya. Coba dari siapa dulu nih? Tadi aku udah. Iya, Jenifer. Menurut Jenifer, guru itu apa sih, Nak? Guru itu apa ya? Guru tuh apa nih? Sudah Takut ya ngomongnya ya, gak apa-apa. bukan takut ya. Ini saking dalamnya karena ada mungkin hal yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Misalnya guru itu merupakan apa ya? Pemberi apa gitu ya, penyambung lidah apa, jangan sedih apa nih? Kalau menurut aku guru tuh orang tua kedua di sekolah
Mm-mm. Tapi nggak semua guru juga cocok sama kepribadian aku gitu. Jadi kadang kalau menurut aku ada guru-guru yang nggak bisa diajak untuk menjadi teman ya, emang nggak boleh juga kan, tapi ada yang bisa, ada yang enggak, dan aku selalu senang kalau misalnya ketemu guru-guru yang bisa memahami siswanya. Kadang kalau misalnya saking disiplin si guru itu kita sampai nggak bisa berkutik kalau misalnya di depan guru gitu. Jadinya kadang nggak bisa leluasa untuk bertanya, misalnya bertanya atau untuk sekedar salam itu kayaknya rasanya deg-degan gitu kalau misalnya bertemu sama guru itu. Ya kalau deg-degan mungkin itu cinta. Nah. Ayo, yang lain perempuanan. Menurut perempuan apa sih guru? Kalau menurut pandangan aku sendiri sebagai mungkin generasi Z akhir ya, mungkin udah beda generasi sih. Kalau aku lihat sendiri di zaman sekarang tuh guru-guru tuh lebih siswa-siswa tuh lebih pengen anggap si gurunya tuh sebagai teman. Tapi teman yang ada batasannya juga, teman level 1 berarti. Level 2 beda lagi. Kayak gacoan. Level 2 beda lagi. Teman tapi juga ada batasannya. Jadi sebagai teman jika di luar konteks pembelajaran, di luar kelas, namun tetap ada batasan etika, namun tetap ada batasan kedekatannya. Tapi kalau misalnya saya sendiri sebagai generasi Z, biasanya tuh nganggap guru tuh yang bikin nyaman tuh ketika guru yang bisa dijadikan teman, jadi teman tukar pikiran, dibandingkan guru yang tidak mau menerima apa yang kita pikirkan atau apa yang pendapat kita lah. Jadi yang terlalu fokus pada pendapat beliau saja. Kalau saya rasa guru yang bisa kami terima seperti itu. Tapi kalau guru definisikan pandangan guru itu seperti apa, menurut saya guru itu gerbang ilmu. Luar biasa. Asli kan nih Puan? Asli. Kan? Masuk ilmu. Nah, siapa kuncinya? Kuncinya di Om Edi. Baiklah, perpetiaran. Gimana perpetiaran? Oh, saya memandang guru-guru saya ya. Kalau saya sebenarnya karena sekarang sudah jadi guru, jadi agak susah untuk mendefinisikan siapa sih sebenarnya guru-guru itu. Tapi ada satu hal yang benar-benar berkesan bagi saya terhadap bagaimana cara memandang saya terhadap guru-guru saya. Ketika saya sekolah dulu, saya merasa bahwa ada guru-guru tertentu yang menganakmaskan. Jadi masalah anak mas ada beberapa yang dia tuh bahkan udah mengajar selama 3 tahun berturut-turut tapi dia nggak kenal siapa anaknya siswa ini namanya siapa. Nah, karena pengalaman tersebutlah, jadi ketika saya jadi guru, saya berusaha untuk, meskipun saya tidak dekat secara personal kepada siswa-siswa saya, tapi saya berusaha di dalam pembelajaran semua harus terlibat. Semua namanya saya panggil. Jadi anak-anak tuh jangan terlalu berpikir bahwa takut ya sama Bu Tiar, tahu-tahu ditanya, dipanggil, karena itu semata-mata ketika saya menyebut namanya, saya menghafal wajahnya. Ketika saya menghafal wajahnya, saya secara tidak langsung menganggap dia itu ada. Dan dia tuh bukan cuma orang yang hadir terus ngerjain tugas saya nilai, tapi saya nggak tahu orangnya yang mana ya. Jadi karena pengalaman tersebut saya merasa bahwa saya harus begitu. Tapi kalau saya disuruh mendefinisikan tadi kayak Wan bilang, ya guru itu seperti sosok, kalau dibilang orang tua kedua, orang tua kedua, betul. Jadi ketika saya mengalami kesusahan atau masalah di sekolah, yang maju paling pertama justru luar biasa. Nice itu. Gimana perperanan? Saya daripada baik ke anak emas, lebih baik ke anak silver. Oh, silver. enggak lagi. Manusia silver. Anak silver. Enggak lagi. Astagfirullah. Gimana peranan coba? Bukakan. Sendiri yang membuat semua ini garing gitu ya, Pak. Ini itu jenaka loh, nah. Jenaka. Udah beda zaman kayaknya, Pak. Enggak paham. Ya maaf ya, itu jokes bapak-bapak. jangan ketawa ya, kalau ketawa Anda seusia Hanya beliau ya. bapak-bapak yang mengerti jokes itu. Kita agak nge-lag dulu tadi ya, dikit lah, Manusia Pak. silver. Iya. Enggak ada yang bohong bercanda. Ya. Bagi saya, Iya. guru itu adalah teko yang isinya air ya. Jadi guru itu harus bisa mengisi air ya, air yang emang dibutuhkan oleh sebuah gelas kayak gitu. Karena apa ya, ya udah gitu aja sih.
Gitu aja. Tapi filosofi itu bisa dibantah Iya. kalau tekonya kosong. Nah tadi aku Iya. ngomong itu sumpah Bu. Iya, kalau teko kosong dia hanya Kalau udah nggak ada isinya gimana? Bisa ya pakai analogi yang Saya mau lain. kasih analogi yang lebih besar lagi. Oh, Wah, ini betul. lebih besar. Tong. Toren. Selalu Oke. diisi. Ya. Karena kan toren selalu diisi air. Betul. Kalaupun nggak bisa jadi toren ya minimal jadi center kayak gitu ya. Apa tuh? Oh, baterainya habis. Ya kan lampu buat nerangin. Menerangin. Iya. Oh, iya. Ya kalau misalkan dua fungsi itu nggak bisa, ya kadang apa ya? Saya rasa kesannya nggak dapet aja gitu. Karena kalau menurut diem? aku, Nggak sih saya terlalu serius ya. Iya. Diawali aku dengan mau- anak aku silver. menyampaikan pendapat dulu. Ayo silakan. Karena menurut aku yang pertama kalau misalnya kita mau belajar dan benar-benar menyerap ilmunya, kita harus suka dulu sama gurunya. Nah, iya. Tapi kalau Bukan misalnya kebalik. Apa tuh pelajarannya dulu? gurunya. Kalau saya harus suka dulu sama gurunya, nanti apapun nanti yang bakal dikasih bakal saya suka gitu. Karena cara ngajarnya enak, bisa dipahami. Tapi kalau dari awal gurunya sudah datang dengan muka yang sangat dan kita udah takut dulu, gak mau menggali ilmunya lebih dalam. Iya. Nah kalau saya lebih suka pelajarannya dulu daripada gurunya. Kita gurunya Kalau dulu. gurunya Aku dulu. dulu gurunya dulu. Kenapa? Karena sepengalaman saya nimba ilmu itu akan masuk ketika kita suka sama pelajarannya. Kadang saya nggak terlalu peduli siapa yang menyampaikannya, entah itu gurunya seperti apa, dosennya seperti apa. Yang penting saya sudah mempelajarinya lebih dulu daripada materi itu disampaikan. Jadi sebelum materi itu disampaikan saya sudah belajar lebih dulu. Gitu. Jadi karena suka sama pelajaran. Kalau pola itu biasanya diterapkan ketika mahasiswa, berarti beliau sudah mahasiswa sebelum waktunya. Kita mau bilang tua tapi nggak tegas. Jadi bahasa yang lebih halus. Iya. Sudah mahasiswa sebelum waktunya. Kayak gitu sih kalau saya mah ya. Iya, kan memang manusia beda-beda ya. Iya. Ibu, aku belum nih, aku belum. nih. Apa tuh, Pak? Baiklah, kalau menurut aku guru itu adalah perpanjangan tangan Tuhan yang menyampaikan ilmu terhadap kita. Dan satu lagi buat anak-anakku bahwa hormat kita kepada guru, takjim kita kepada guru, bukan kebutuhan gurunya. Ketika kamu menghormat tidak hormat, tidak akan pernah mengurangi derajat mereka, tidak akan pernah menambah uang jajan mereka, tapi yang ini adalah menentukan keberkahan ilmu kalian. Mungkin dengan usia kalian yang masih belia ini belum memahami apa arti berkah dari ilmu. Jadi ilmu itu seperti apa ya? Hal yang kita tanam. Nah, berbuahnya itu adalah berkahnya. Maka dari itu, setiap sesuatu yang berkah pasti bermanfaat. Makanya jangan aneh kalau misalnya kita, apapun jenjang sekolahnya, belajar sebuah mata pelajaran, ketika gurunya ngejelasin, itu kita seperti bayi yang baru lahir. Pernah nggak kamu merasa begitu? Nih, guru belajar bahasa Inggris misalnya. Padahal ini materi sebelumnya itu udah dipelajari mungkin dari SD, SMP. Tapi ketika ngejelasin kok aku nggak paham ya. Nah, itulah yang dikatakan diambil berkahnya. Oleh sebab itu anak-anakku bahwa guru itu menurut aku adalah orang yang paling ikhlas. Karena secara hubungan darah kita tidak berhubungan. Mereka bekerja atas nama moral dan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu dengan apa ya hari-hari ini yang memang penghargaan dari negara termasuk profesi. Coba kalau kita mendefinisikan kekerenan profesi itu dari penghasilannya, mari kita bandingkan sesuatu yang sangat kasat mata antara guru yang bekerja dengan serius, artis yang bekerja dengan bercanda. Mana bayarannya yang serius? Iya, padahal kerjanya bercanda. Begitu kan? Maka dari itu anak-anak, ketika kita melihat kesalahan guru yang mungkin memang masih manusia itu, lebih baik kita lupakan atau kita maklumi kesalahannya karena masih manusia dan selalu kita ingat kebaikannya untuk agar kita menjaga rasa hormat kita kepada beliau. Karena menurut aku guru itu adalah sumber inspirasi. Ibarat arah, guru itu yang ngarahin. Apakah contoh kecilnya aku, kenapa aku bisa di sini? Karena berkat guruku yang menceritakan. Jadi aku udah pernah sering aku cerita ke semua murid-muridku kenapa aku menjadi guru. Karena pada suatu saat di pondok itu al-ustazu itu menjelaskan ciri-ciri manusia masuk surga dan ciri-ciri manusia masuk neraka. Nah, ketika dijelaskan itu, ciri-ciri masuk neraka itu kayaknya yang mengena pada diriku. Di malam hari aku berpikir, nih kalau misalnya begini terus ahli neraka nih. Tapi ketika itu aku teringat dengan
hadis ya. Iza mata ibnu Adam in qata amalu ila min salasin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntabahu bi aulihi au walad solihi yadulahu itu. Jadi ketika manusia atau anak Adam meninggal, maka semua amal perkaranya akan terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Karena anak yang soleh aku nggak punya anak, waktu itu kan masih pelajar ya. Kemudian amal jariah, kayaknya aku gak sekaya itu ya, tapi kayaknya jadi guru bisa deh gitu. Dan aku selalu berkata kepada semua muridku, aku ngajar dari Man Satu Kota Bogor dari tahun 2011, pasti mengatakan, ketika kamu masuk surga, nak, coba cek lagi, mama papamu sudah masuk surga atau belum? Karena anak bisa menyelamatkan mama dan papanya. Dan ketika sudah mama papamu masuk, coba cek juga, aku udah ada di surga atau belum? Karena murid bisa menyelamatkan gurunya di surga nanti. Wah, keren nggak kata-kata? Keren nggak kata-kata? Mantap ya. Mantap, Pak. Ya. Lalu konsisten di setiap kelas, Bapak. Iya, aku selalu begitu kan? Iya. Pasti pernah lah sekata dua katanya begitu ya. Oh, sekarang udah gak ngajar di kelas saya, Pak. Ya, namanya juga kehidupan. Baiklah, selanjutnya. Mungkin Pak Rana, permutiaran atau perbuanan ada hal apa lagi nih yang akan Gantian kali. Tadi kita ngelihat dulu bagaimana. Hmm. Mungkin sekarang ngelihat kita bagaimana. Gimana? Siapa dulu? Iya. Bebas. Perana dulu. Kalau sama konsisten, kalau guru adalah teko, siswa adalah gelas. Gitu aja. Yang mendengarkan spanduk ya, Pak ya. Enggak juga sih. Bukan masalah itunya. Jadi gelas itu untuk bisa terisi oleh air, dia harus mengosongkan dirinya sendiri. Kayak gitu. Kosong itu bukan kosong pikiran. Maksudnya adalah apa ya? Rendah hati. Rendah hati. Betul. Itu ya, saya bingung ya mau menyampaikan apa lagi. Coba. Walaupun udah tahu, tapi kalau gurunya mungkin boleh dibantu. mungkin. Ini jawaban-jawaban yang diperlukan di dalam forum ini adalah jawaban filosofis atau jawaban yang real. Karena mungkin terlalu menjadi filosofis teko dan gelas dan toren. Toren ember. Bocor gimana, Pak? Ember. Coba. Beli ya, Mbak. Jadi begitu Perana. Sudah. Coba Putiar sendiri kalau memandang murid Putiar sebagai apa? Sebenarnya hampir sama kayak tadi. Jadi mereka itu semua berhak untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Kalau tadi saya bicarakan tentang kekurangan dari guru saya, berarti sekarang kalau seandainya dibilang kelebihan dari guru saya adalah memastikan anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang setara. Nah itu yang saya pelajari dari guru saya. Dan ketika saya melihat siswa juga saya harus bilang, meskipun nggak semuanya saya selalu bilang di kelas saya kan, kalian nggak bisa pelajaran saya nggak masalah, kalian nggak pinter pelajaran saya nggak masalah, tapi yang nggak boleh adalah kalian tidak mau berusaha, tidak mau berproses, maunya instan, maunya segala macam. Jadi saya merasa bahwa ketika anak-anak sudah mulai berpikir bahwa hal-hal yang instan itu tidak diperlukan, maka semua orang punya peluang untuk mendapatkan pendidikan yang setara. Gitu. Jadi saya merasa bahwa anak-anak ini adalah ibaratnya gini ya, kalau secara filosofis yang jadi filosofis juga nih, Bu. Tidak pernah tahu siapa di antara ratusan orang yang saya ajar ini yang akan menyampaikan ilmu saya lagi kepada orang lain. Nah itu. Gitu. Jadi ibaratnya ya kita bahasa kasarnya investasi untuk akhirat ya, bukan untuk dunia. Seperti itu sih. Wah keren ya. Aku sampai ini. Kalau buat aku siswa itu anak. Karena pertama itu titipan Tuhan, yang kedua pasti akan kuperlakukan setara. Pernahkah perbuanan sebagai saksi hidupku aku membedakan siswa satu yang enggak? Karena menurut aku pelayanannya setara. Yang selanjutnya adalah, dan satu lagi yang harus diketahui sama semua guru-guru, apa yang kukatakan satu kata kepada Puan, dia akan mengingatnya seumur hidup, dan mungkin itu yang akan mengarahkan dia menuju jalan kesuksesannya. Maka dari itu, karena guru adalah orang tua, semua guru juga harus menjaga lisannya. Tolong jangan ada doa-doa yang sifatnya kutukan, karena takutnya diaminin dan itu akan terjadi. Makanya silakan kita berdoa-doa baik. Ketika ada anak kita yang belum nurut hari ini, itu bukan tidak nurut ya, tapi belum nurut, mari kita doakan dia akan kembali ke jalan yang benar. Selalu begitu. Dan menurut aku siswa-siswi hari ini kan memang dengan generasi yang berbeda, dengan
wajah yang berbeda dengan kebiasaan yang berbeda juga. Yang harus kita lakukan adalah adaptif. Jadi kita harus beradaptasi kembali untuk ya nggak bisa kan dengan cara tangan besi itu udah nggak bisa. Bagaimana hari ini itu bagaimana mengarahkan mereka itu bukan dengan cara diarahkan tapi dirangkul, ditanya, diberikan rasionalisasi yang jelas. Kalau kamu melakukan ini jadi ini, melakukan jadi ini, dan kembali kepada tanggung jawab. Ketika dia sudah berani memilih itu, silahkan bertanggung jawab dengan pilihanmu itu. Jangan pernah menyalahkan orang lain dari apa yang dia lakukan. Jadi buat anak-anakku, siapapun yang melihat podcast ini ataupun diskusi kita hari ini, bahwa besar harapan aku adalah kalian bisa tumbuh menjadi orang yang lebih dari aku. Karena menurut aku kesuksesan guru adalah mencetak generasi lebih dari dirinya. Ya. Betul. Nah, dan alhamdulillah kemarin kan podcast juga udah banyak alumni-alumni yang datang ke sini dan mereka membuktikan bahwa ketika mereka di luar sana, walaupun dibekali sama aku hanya Rp1.000, tapi dia bisa menciptakan perusahaan dari uang 1.000 itu. Karena menurutku ilmu yang aku sampaikan pada kalian di sekolah ini itu sangat kecil dibandingkan dengan luasnya ilmu di dunia ini. Jadi secara apa ya? Secara kualitas masih jauh dari guru yang baik, tapi dari harapan mudah-mudahan anak-anakku bisa lebih baik dari aku. Aku sedih amat. Sedih amat. Keren. Baiklah, itu pandangan kami kepada murid adalah anak. Makanya tidak ada murid yang salah, tidak ada murid yang tidak baik, karena mereka belum benar aja, belum baik aja. Karena aku sering bilang, kan ada di kelas tuh yang terima kasih Bapak. Nah, dan aku mengatakan jangan katakan itu. Pertama kan itu sangat canggung ya. Dan aku katakan pada mereka, tidak perlu kau katakan itu karena kalian ada di setiap doa setelah sholatku. Gitu. Karena aku selalu mendoakan murid-muridku agar ya itulah selamat dunia akhirat, baik sukses dan sebagainya. Oh keren sekali ya. Sepakat. Gimana Saya juga setuju gitu ya dengan apa yang Bapak Fajar katakan. Karena kita bukan hidup di zaman Malik Kundang. Siti Nurbaya. Malik Kundang. Maling Kundang Pak, saya orang Kita Padang bukan nih, Pak. hidup di zaman yang dimana orang-orang tuh kutuk-kutukannya. Oh iya, kutuk-kutukan ya. Kutuk kamu jadi batu. Jadi makasih Pak. Batu karang. Waktu karang. Ya, itu yang harus menjadi PR kita bersama ya, karena kan evaluasinya memang atas bawah. Karena tujuan pendidikan kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Amin ya Allah. Coba perpuanan. Mungkin ada apa nih yang menjadi keluh kesah perpuanan hari ini yang menurut perpuanan ini saatnya loh. Keluh kesah saya di sehari ini atau di sekolah ini Pak? Selama saya masuk SMA nih. Sebagai murid. Atau sebagai murid. Atau ya secara general ya, secara general aja. Mungkin tadi kan benar kata Jennifer, kalau menurut kita berdua, kalau misalnya mau bisa memahami si pelajaran itu harus mencintai dulu gurunya, biar ilmunya tuh berkah. Lagi mencoba untuk melakukan itu ke semua guru dengan berbeda sifat dan sikapnya, berbeda cara ngajarnya. Jadi untuk nyoba mencintai semua guru dengan sepenuh hati dan ikhlas. Ya karena kalau misalnya kita suka pelajaran juga, tapi gurunya nggak bisa menyampaikan dengan baik, kayaknya rasanya gitu. Gimana ya cara belajarnya? Walaupun cara belajarnya berbeda setiap guru, harus tetap. Karena kan kita ngabisin waktu seharian tuh kayak setengah hidup gitu di sekolah. Setengah hidup di sekolah kan. Setengah hidup di sekolah. Gimana caranya kita belajar lagi selain di sekolah? Benar. Kalau misalnya seorang gurunya belum bisa belum bisa menyampaikan dengan baik, gimana kita mau ya kan kita dari pagi sampai sore ya di sekolah gitu, belajarnya cuma di sekolah. Kalau saya menurut saya yang harus beradaptasi itu kita terhadap gurunya, bukan guru terhadap kitanya, karena guru tuh ngajar satu guru ngajar banyak siswa, nggak mungkin dia bisa memahami cara belajar banyak ribuan atau ratusan siswa. Tapi kalau guru hanya satu, jadi kita cuma bisa memahami beliau seorang aja. Tapi sebagai murid kita juga nggak belajar satu doang. Iya, jadi harus memiliki metode banyak ya, metodenya banyak untuk setiap mata pelajaran. Mungkin saling aja kali ya, murid menghargai guru menyayangi siswa gitu. Iya, saya setuju dengan kata-kata Jennifer yang terakhir ya. Karena memang kalau dibilang begitu, kita yang harus menyesuaikan diri dengan gurunya. Terus guru diciptakan pembelajaran berdiferensiasi buat apa? Bahkan gini, saya selalu bilang ke anak-anak kalau di kelas, lihat saya hari ini pakai apa? Sepatu. Berarti kalau saya pakai sepatu, saya menghargai Anda. Saya kesini dandan dulu,
yang rapi supaya bisa ketemu Anda. Tapi Anda kenapa berantakan? Gitu. Jadi saya pengen menunjukkan bahwa saya memberikan penghargaan dulu ke mereka. Saya nggak nuntut, ayo hargain saya udah ini. Tapi saya datang ke sini untuk menghargai Anda. Saya harap Anda juga Itu. Jadi pas kelas 10 kalau misalnya udah pelajaran butiar, kita langsung kayak seenggaknya kita menghargai butiar gitu. Betul. Masuk tepat waktu. Walau misalnya tadi kayak kita lagi berantakan gitu, butiar kita harus saling gitu antara Karena butiar juga menghargai kita. Iya, kelas 10. Bapak digituin nggak, Pak? Enggak. Beda-beda ya. Saya begitu kok, Pak. Saya bela-belain masuk kelas Bapak, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi memang beda-beda ya. Jadi memang kalau yang butiar metode yang butiar jalan juga keren banget. Bagaimana apa namanya ya? Dia menyelesaikan dulu. Jadi bahasanya gampangnya beginilah, memberi dulu baru meminta. Tapi kan ya, seperti itu. Dan itu merupakan pola pendidikan yang paling efektif adalah dari contoh itu. Maka dari itu aku sering berkata bahwa ayolah teman-teman di Man Satu Kota Bogor itu banyak guru-guru yang hebat, banyak guru-guru yang keren. Jangan karena 1-2 guru yang tidak hebat seperti saya ini kamu iya, jadi kamu mengeneralisir sisa yang baiknya begitu. Jadi kalau menurut aku, karena kan ini hidup itu pilihan, role model itu bisa dipilih dan bisa coba dicontoh yang baik-baik aja. Di sini punya butiar, punya Parana yang baik juga. punya Pak Fajar. Humble. Bahasa Inggris yang sangat humble. Jadi aku dari dulu nih ya, ini yang aku dari dulu nih tidak pernah merasa baik gitu ya. Karena aku kalau aku melihat nih ya, ini akan sedikit curhat bahwa aku adalah orang yang diselamatkan oleh profesi. Aku tuh bukan begini wujud aslinya. Yang kalian lihat adalah Fajar Darussalam sebagai guru kalian. Aku tuh nggak begini. Yang membentuk diriku begini adalah profesiku. Jadi kalau misalnya waktu dulu dianalisa orang guru BK nih, bakat dan minat, penjahat ini. Tapi berkat mungkin doa orang tua, kemudian juga guru yang ikhlas ridho pada diriku, yang mana ingin melihat aku di jalan yang baik, tiba-tiba aku terseret menjadi guru. Dengan keadaan yang memang ya begitulah kisah hidupnya. Dan alhamdulillah dari yang aku katakan bagus dan bijak itu bukan dari kata-kata aku, aku mau apa, tapi itu adalah ilmu-ilmu guruku yang bisa kurekam dan kusampaikan kembali pada kalian. Begitu. Tapi benar, Pak, orang baik tuh diakui, bukan mengakui. Iya kali ya. Tapi kalau misalnya menurut perpuanan aku baik, berarti perpuanan mainnya kurang jauh. Kalau lebih jauh lagi, kalau lebih jauh lagi kayaknya biasa aja begitu. Tapi ada 2 tipe orang sih sebelum jadi guru. Dia harus merasa dia sudah baik dan pantas dulu untuk jadi guru. Atau dia jadi guru aja, nanti ketika proses dia baik itu ketika dia jadi guru. Iya kayak aku gitu ya. Berdampingan dengan anak-anak belajar, dia juga berprogres. Sama-sama. Jadi intinya di sekolah tidak hanya siswa atau siswinya yang belajar, kita juga sebagai guru belajar. Dan tadi yang dikatakan Jennifer, dikatakan Puan juga itu kan masukan yang berharga buat kita ya. Yang mana ternyata siswa sekarang tuh begini loh pandangannya. Kita juga sebagai guru tidak boleh menutup mata. Kita juga harus buka lagi paradigma kita bahwa ternyata mengevaluasi diri dan ayolah bergeser sedikit dari zona nyamannya gitu, sebagai untuk memberikan ya satu lagi Parana kita gurukan apa ya, jasa pelayanan ya, yang bagaimana kita harus bisa market kita maunya apa sih begitu. Oh ternyata begitu, selama masih koridor baik membuat kita lebih baik, kita juga harus mengikuti. Wah keren sekali Sobat Jalan Pulang. Karena jadi guru itu bekerja di sektor publik, jadi kita harus memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Coba bayangin teman-teman datang ke dijutekin. Iya. Enak banget. Iya begitu juga. Beda-bedain gitu. Iya, Ada tuh Pak kasus begitu. kamu pakai asuransi ini, kamu asuransi ini gak bolehin ya. Iya. Gak bolehin ya. Offside. Jelas. Kan kalau itu juga sama kayak guru juga sama. Jadi kita juga sebagai murid bisa evaluasi jadi kita juga sebagai guru tidak membeda-bedakan, begitu juga dengan murid juga tidak membeda-bedakan. Saling ya. Betul. Karena ketika kita membeda-bedakan takutnya ada celah sedikit yang diisi sama niat jahat, yaitu kebencian. Karena ketika sudah disusupi dengan si kebencian itu, apapun yang dikatakan beliau baik atau bagusnya tidak kita terima. Maka dari itu bersihkan kembali diri kita, hati kita untuk
mengembangkan diri kita lebih baik lagi. Oh. Baik, keren sekali ya. Walaupun cuma beberapa tema ini aja, tapi kayaknya udah berapa menit Benjema bisa dilihat kan? Udah 45 menit ya. Gimana, mau dilanjut atau kita cukupkan saja? Cangkol sih. Janggal ya. Gimana Pak Nana? Closing statement. Sahabat Jalan Pulang dimanapun berada, alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara ya. Keren banget obrolan-obrolan kita. Jadi buat Sobat Jalan Pulang juga yang ingin memberikan masukan tema apa aja yang mau kita bahas dari dua perspektif yang berbeda ini, silakan di kolom komentar. Tentunya jangan lupa di like, comment, subscribe juga. Mungkin ada closing statement dari Butiar dan yang lainnya. Butiar. Closing statement-nya adalah jadi evaluasi itu tidak hanya dilakukan oleh satu pihak. Iya. Jadi siswa harus evaluasi dan tetap guru juga harus evaluasi. Semua stakeholder yang ada membangun sekolah itu harus tetap melakukan evaluasi. Evaluasi itu bukan karena hanya ada sesuatu yang salah, mencari-cari sesuatu yang salah, bukan, tapi emang itu bagian dari progres untuk sesuatu yang lebih baik. Wow, keren. Jadi mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dari Lisa Blackpink ya. Saya Jenny. Saya Jenny. Kamu Lisa. Kalau kamu Jenny, Ya udah saya Jisoo. Saya Agus. Buat siswa-siswaku yang merasa bahwa gak deket sama beberapa guru tertentu, jadi nggak mau belajar, jadi susah memahami. Enggak, semua anak itu respect wajib kepada gurunya. harus. Terlepas dari suka atau tidak terhadap pelajarannya, suka atau tidak terhadap personalnya, tapi wajib untuk hukumnya untuk tetap menghormati dan menghargai, karena beliau itu hidup lebih lama daripada Anda. Pengalaman pahit mereka itu sudah jauh lebih banyak yang mungkin baru akan Anda rasakan dalam waktu dekat gitu. Jadi tetap apapun, setidaknya meskipun bukan pelajarannya yang kalian ambil ilmunya, tapi bisa pelajaran-pelajaran Berkahnya hidup tadi kata lain, Pak Fajar ya. berkahnya juga pelajaran-pelajaran hidup lain yang bisa kalian tiru dari guru-guru tersebut. Seperti itu. wah keren. Yo, Perpuana mungkin apa closing statement dari Perpuana? Closing statement dari saya, setiap manusia punya perspektif masing-masing melihat lingkungan sekitarnya. Yang pasti jangan melihat dari sisi buruknya aja, tapi lihat dari sisi baiknya juga, karena semua manusia pasti ada baik dan buruk. Ya keren. Coba Per Jennifer. Kalau aku nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Setiap orang tuh harus tetap evaluasi gitu. Jadi jangan pandang dari satu pandangan aja gitu. Belum buka apa namanya open mind. Terus judulnya berarti evaluasi ya, gede gitu Iya. ya. Judul video Evaluasi. Ya, oke. Karena kita hari ini ngomongin evaluasi, saya juga mau menyampaikan evaluasi teman-teman ya. Evaluasi kita hari ini adalah evaluasi. Apa tuh Pak? Jadi gini teman-teman ya, sesuatu hal yang baik, yang bagus itu bukan berarti dia tidak bisa dievaluasi. Dia bisa saja dievaluasi. Karena kita bukan ngomongin masalah baik buruk, bagus atau jelek. Kita ngomongin soal relevansi. Kayak gitu. Sekarang gini, contohnya kayak masuk jam 6.45. 6.45 ini sangat-sangat relevan dengan kondisi situasi hari ini. Kenapa? Ya tadi yang saya bilang, kian hari kian macet gitu kan, dimana orang-orang tuh harus berangkat lebih pagi lagi supaya bisa datang on time gitu kan ya. Jadi sebetulnya ada atau tidak ada masalah, tetap harus ada yang namanya evaluasi. Seperti itu ya. Ya, dan saya juga berterima kasih kepada Puan dan Jennifer ya, yang mungkin sudah cukup mewakili teman-teman kita yang lain ya sebagai siswa. Terima kasih atas masukannya, atas kritikannya gitu ya. Dan mohon maaf juga bila mana saya ada salah ya. Bentar lagi Ramadan. Karena saya juga manusia, bentar lagi Ramadan, kita Iya, suka lembaran baru. Kemarin kita habis nisfu Syaban ya. Iya, Betul. Syaban. Jadi kita harus sama-sama saling memaafkan. Terima kasih juga sudah mau didengar apa namanya? Belum. Pak Fajar dulu, Pak Fajar. Fajar kan belum. Belum. Oh ya belum. Kita mau mengucapkan selamat Idul Fitri dulu. Belum. Siap. Ini belum. Baik Sobat Jalan Pulang, ini episode yang paling seru ya, maksudnya jadi aku keluar dari karakter asliku. Kalau aku memang ketika podcast tidak keluar dari karakterku ya, tapi aku melihat Butiar yang lebih rileks, Parana juga begitu. Enggak, saya serius. Tidak seserius itu. Aku. Iya, jadi kan maksud aku begini loh. Jadi kalau closing statement aku adalah ilmu itu bisa dari mana aja. Ilmu itu bisa datang dari
siapa saja. Yang harus kita lihat adalah unjur makola wala tanjun mankola. Jadi kita lihat apa yang dia katakan, tapi bukan siapa yang mengatakan. Walaupun menurut kita orang yang mengatakannya itu tidak sekeren yang kita tahu, tapi ketika ada baiknya kita bisa mengambil ilmunya. Terima kasih teman-teman, keren banget. Jadi semoga nanti episode ini akan terus ada ya, bukan dengan tema-tema yang lain. Mungkin untuk yang sekarang kan mungkin apa ya, berbicara persiapannya mungkin tidak berpersiapan ya. Jadi ini mas seperti ya rumpi-rumpita aja ya. Rumpi no secret ya. Rumpi-rumpita aja yang jadi kalau ada boleh di-cut yang saya gemuk mungkin kalau bicara gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya kaku. Boleh di-cut semua dan ada kosong. Jadi perempuan aja. Kami keluarga besar Jalan Pulang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1466 Hijriah. Salah dong, Pak. 1446. Emang mana lu? 66. Betul, itu masa depan. Ulangi. Kita nyebutin yang ini selama. Gak usah parah aja. Biar parah aja, biar kita begini doang. 1, 2, 3. Kami keluarga besar Jalan Pulang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, langsung aja ya. Gimana kalau kita pamitin buat kepada sobat Jalan Pulang? Saya Pak Darussalam. Saya Rana Adikirna. Saya Jennifer. Saya Pulasya. Saya Tiari Mas. Mohon pamit, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Selamat. Oh iya. Selamat menyambut bulan suci Ramadan. Coba satu orang. Tuh, apa nak? Sekarang berapa Hijriah? 1446. Iya. Oke. Ayo. Oke. Kami Jalan Pulang. Oke. Kami keluarga besar di Jalan Pulang mengucapkan gitu ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Kami keluarga. Satu orang aja. Satu orang dulu. Selamat. Bapak doang aja udah kita gini. Iya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Kami keluarga besar Jalan Pulang mengucapkan Selamat. Katanya Marana aja. Selamat apa dulu, Pak? Bismillah apa Pak? Menunaikan ibadah puasa. Selamat menaikkan ibadah puasa. 1446. Oh iya. Ini bagus sih, behind the scene-nya banyak ini. 46 ya. Itu ada kalender 1446. Selamat. Ayo. Selamat. Lanjut. Kami keluarga besar Jalan Pulang. Selamat apa? 1, 2, 3. Apalagi ya? Mohon maaf. Lahir dan batin. Ya udah. Ngomong ya, mantu. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. 1, 2, 3. Might not be your usual type